Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama selalu dalam kondisi yang sehat-sehat saja. One Piece memang memiliki segudang misteri. Ada sebagian yang telah dijelaskan oleh Oda Sensei, namun masih banyak juga misteri yang belum dijelaskan oleh Oda Sensei. Salah satunya adalah tentang karakter Kurohige atau Marshal D. Teach. Memang tidak disangka, karakter yang dulunya bercerita tentang mimpi yang tidak ada habisnya dengan Luffy, sekarang ia menjadi karakter yang digadang-gadang akan menjadi salah satu musuh terakhir serial One Piece. Jadi kali ini, pembahasan kita sepertinya akan menarik, yaitu tentang sosok misterius Kurohige. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Marshal D. Teach atau Kurohige adalah karakter yang kontroversial dalam dunia One Piece. Kenapa tidak? Dia bahkan secara jelas-jelas telah melanggar hukum alam dunia One Piece, yaitu tentang penggunaan buah setan, yang dimana dalam dunia One Piece ada aturan bahwa seseorang hanya bisa memakan satu buah setan saja. Apabila ia memakan buah setan lebih dari satu, tubuhnya akan meledak tanpa bekas. Ya, yang artinya ketika ada karakter memakan buah setan lebih dari satu, karakter tersebut akan mati. Namun seperti yang kita tahu, hal ini tidak berlaku kepada Kurohige. Ia saat ini adalah pemilik dari dua buah setan, yaitu Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi. Banyak sekali para teoritis One Piece yang membuat teori tentang kenapa Kurohige bisa memakan buah setan sekaligus. Salah satu teori yang populer adalah Kurohige sebelum memakan buah setan Yami Yami Nomi dicurigai telah memakan buah setan Mythical Zoan Kerberos yang merupakan anjing berkepala 3. Jadi karena dia memiliki 3 kepala, dia bisa memakan 2 buah setan lagi. Ya memang, kita sebagai pembaca sangat sah-sah saja menebak kelanjutan ceritanya seperti apa. Jadi kali ini kami akan mengajukan satu teori lagi mengenai kenapa Kurohige ini sampai bisa memakan buah setan lebih dari satu. Oke, kita mulai dari melihat fakta pada One Piece chapter 966. Di sana dengan jelas Buggy mengatakan suatu hal tentang Kurohige ketika pertempuran bajak laut Roger melawan bajak laut Shirohige. Buggy berkata bahwa orang yang memakai topi, yaitu Kurohige, tidak pernah tidur dalam beberapa hari selama gencatan senjata. Bahkan Buggy menambahkan bahwa Kurohige tidak akan pernah tidur selama hidupnya. Di sini sebenarnya Shanks terlihat iri dengan kondisi Kurohige yang tidak bisa tidur, karena Shanks pikir ia akan bisa menikmati hidup 2 kali lipat jika tidak butuh tidur. Pernyataan ini memperkuat pernyataan yang pernah dikatakan oleh Ace ketika ia akan bertarung melawan Kurohige, di mana Ace berkata bahwa Kurohige telah melewati waktu 2 kali lipat dibanding lainnya. Dan juga keanehan kondisi tubuh Kurohige ini diperkuat oleh ucapan Marco pada perang Marineford, yaitu pada chapter 577. Di sana Marco bertanya-tanya ketika ia melihat bahwa Kurohige bisa menggunakan kekuatan Gura Gura Nomi milik Shirohige. Marco berkata, bagi manusia biasa memang itu mustahil, tapi seperti yang kalian tahu, Teach sedikit berbeda, struktur tubuhnya tidak normal. Jadi apakah hal itu menyebabkan hal ini bisa terjadi? Ya, dalam manga One Piece-nya saja, sudah berkali-kali Oda menekankan kepada kita bahwa Marshal D. Teach atau Kurohige ini memiliki keanehan pada tubuhnya. Yang hal ini sepertinya ada kaitannya dengan Teach yang akhirnya bisa menggunakan kemampuan buah setan lebih dari satu. Poinnya adalah tentang Teach memiliki struktur tubuh yang aneh. Teach tidak bisa tidur, dan Teach sudah menjalani hidup 2 kali lipat dari manusia normal. Pada suatu SBS, Oda Sensei pernah menggambar Kurohige pada waktu kecil. Di sana terlihat dengan jelas, pada malam hari Kurohige terlihat mencucurkan air matanya, sambil matanya menatap tajam. Gambar ini memang sering dijadikan dasar oleh para teoritis One Piece untuk berteori. Dan kali ini kami juga akan melakukan hal yang sama. Pada gambar ini bisa kita artikan bahwa Kurohige menangis di malam hari sambil terduduk. Pertanyaannya adalah, kenapa ia menangis pada malam hari? Menurut kami jawabannya adalah Kurohige menangisi karena ia tidak bisa tidur dalam malam hari. Seperti yang Buggy katakan ketika Shanks iri dengan kondisi Kurohige, bahwa Kurohige tidak mungkin bisa menikmati kondisinya itu dengan mudah. Kita tahu bahwa Oda Sensei sering sekali mengambil referensi dari dunia nyata untuk cerita manganya. Ya, kali ini ada referensi yang cocok untuk kasus Kurohige ini, yaitu tentang seseorang yang bernama Edward Mordrake.
Dia adalah keturunan bangsawan Inggris yang lahir pada abad ke-19. Namun Edward Mordred ini memiliki kelainan, yaitu dia memiliki dua wajah. Satu wajah normal di bagian depan, dan satu lagi wajah di bagian belakang. Memang ukuran wajah di bagian belakangnya tidak sebesar ukuran wajah di bagian depan. Sungguh fenomena yang cukup mengerikan. Meskipun dikatakan bahwa indera-indera dari wajah keduanya itu tidak lagi berfungsi, namun menurut cerita Edward Mordred, ia selalu mendengar bisikan dari wajah keduanya itu. Seperti wajah keduanya akan mengejek ketika Edward bahagia, dan akan tertawa ketika Edward sedih. Dan juga dikatakan bahwa ketika malam hari ia selalu mendengar bisikan-bisikan dari wajah keduanya itu. Dengan memiliki kondisi fisik seperti ini, Edward mengurung dirinya dan tidak mau bertemu dengan siapapun, bahkan keluarganya. Sempat beberapa kali Edward pergi ke dokter dan ahli kesehatan untuk menghilangkan wajah anehnya itu. Namun usahanya tidak pernah berhasil. Dan akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri pada usia 23 tahun. Bahkan permintaan Edward sebelum meninggal kepada keluarganya adalah ia meminta untuk menghilangkan wajah keduanya itu agar ia tidak mendengar lagi suara-suara misterius yang sering ia dengar ketika di kuburannya. Ya, dari kisah ini kita bisa mengetahui bahwa bahkan di dunia nyata pun hal seperti ini memungkinkan terjadi. Dalam ilmu kedokteran, hal ini disebut dengan sindrom di prosopus. Untuk lebih detailnya, Nakama bisa mencari informasi tentang ini di Google. Oke, jika Oda Sensei mereferensi pada kisah ini, kita bisa berteori bahwa Marshal Dietrich atau Kurohige kemungkinan memiliki wajah lainnya yang ia sembunyikan di balik topinya dan rambutnya itu. Dengan hal ini akan menjadi sesuai dengan beberapa fakta yang ada di manga One Piece, seperti tentang kenapa Kurohige tidak bisa tidur. Alasannya adalah sama seperti Edward. Kurohige tidak bisa tidur dikarenakan setiap malam hari ia akan mendapat bisikan dari wajah satunya lagi yang ia miliki. Kemudian dengan hal ini pula akan menjawab misteri kenapa Kurohige bisa memakan buah setan lebih dari satu. Yaitu tentu saja karena ia memiliki wajah lebih dari satu. Ya, meskipun dalam kasus Kurohige ini ada kemungkinan Kurohige memiliki wajah 3 buah. Karena dari itu, lambang bajak laut Kurohige pun memiliki 3 wajah tengkorak. Kemudian hal ini juga akan sesuai dengan kisah awal Kurohige ketika ia muncul di cerita One Piece, yaitu Kurohige diceritakan pernah datang ke kerajaan Drum, yaitu kampung halaman Chopper. Sampai saat ini, kita masih belum mengetahui pasti apa tujuan Kurohige datang ke kerajaan Drum itu. Apakah hanya sekedar untuk menaikkan nama bajak laut Kurohige, atau ada tujuan lain? Menurut kami, ada yang lebih cocok. Kita mengetahui bahwa kerajaan Drum ini memiliki dokter-dokter yang handal. Jadi kemungkinan tujuan Kurohige datang ke kerajaan Drum ini untuk mencari dokter yang bisa menyembuhkan kelainan yang ada pada diri Kurohige, seperti yang dirasakan oleh Edward terkait bisikan wajah keduanya di malam hari. Jadi Kurohige pun ingin menghilangkan dan menyembuhkan hal ini. Namun hal itu tidak ia dapatkan. Maka dari itu Kurohige menghancurkan kerajaan Drum. Jadi itulah teori yang ingin kami ajukan kali ini. Kita telah membahasnya dari mulai dasar-dasar, referensi, dan juga kesimpulan yang mengarah bahwa sepertinya Kurohige menyembunyikan wajah lain miliknya di balik topi atau rambut miliknya itu. Dan karena hal itu pula, kita tidak pernah melihat Kurohige dalam keadaan tidak memakai penutup kepala, ikat kepala, ataupun topi. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau komentar nakama semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan merupakan pre-order, nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan untuk yang ingin membeli case One Piece, sekarang nakama sudah tahu di mana tempatnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah di Vegapunk Store. Nakama bisa mencarinya di Shopee. Dan karena orderan case setiap harinya semakin banyak, kami akan berusaha sebaik mungkin agar bisa cepat sampai ke depan pintu rumah nakama semuanya. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.